Aku mau menghabiskan sisa hidup aku bersama dengan kamu. Mengiringi kamu, melindungi kamu, menemani setiap langkah yang kamu ambil dalam hidup kamu. Kalau kamu izinkan aku, maukah kamu menjadi istri aku, Yasmin? Aku mau. Aku mau, sayang. Terus tak aku cinta sampai. Ingat ya, besok itu lu sama Kayla, tugasnya itu cuma satu. Bawa cincin tunangan gua sama Yasmin ke stage. Ngerti kan? Gue ada info baru soal Pras. Dan kalau lo denger info ini, gue yakin kepala lo makin pusing sih. Info apa? Jadi selama ini, yang transfer dalam jumlah besar ke rekeningnya si Pras adalah Baskara Cakrandinata. Apa maksud lo? Bu, mulai hari ini, aku akan jadi calon menantu mereka. Aku terpaksa ngelakuin ini. Karena aku akan mencari tahu siapa yang udah buat ibu jadi kayak gini. Tolong bantuin aku ya, Bu ya. Tolong doain aku di atas sana. Halo sayang. Halo sayang, kamu lagi di makam ya? Iya, aku lagi ziarah dulu sebentar ke makam ayah sama ibu. Tadi aku nggak sengaja dengar Papa ngobrol sama ajudannya. Papa tuh lagi mau nyari informasi soal Tante Rati sama anaknya. Dan bahkan Papa itu sampai nyewa detektif segala. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, Yas. Ternyata selama ini yang transfer dalam jumlah besar ke rekeningnya si Pras itu adalah Pak Baskara Cakrandinata.
Apa jangan-jangan Pak Baskara dalangnya? Sayang, kita ketemu di kafe dekat pemakaman aja gimana? Jadi supaya kita berdua tuh bisa jelasin ke kamu. Oke, aku kesana sekarang. Oke. Sayang, Apa benar Pak Baskara pelakunya? Ya, aku nemuin nama pemilik rekening itu Pak Baskara Cakradinata. Itu artinya? Itu artinya orang yang udah nyulik Badia, nyerang kamu, dan juga sosok bapak yang nyuruh HRD untuk ngumpulin data karyawan, kemungkinan besar itu Pak Baskara. tapi aku rasa Papa gak mungkin ngelakuin itu. Papa gak mungkin setega itu. Sayang, tapi kamu dengar sendiri kan Dirga ngomong apa? Dirga malah nemuin bukti yang sebaliknya. Jadi bisa jadi Pak Baskara memang pelakunya dan dia yang udah nyuruh Pak Heru untuk bunuh ayahku. Iya, Rom. Bukti transfer ke rekeningnya Pras itu adalah bukti kuat. Dan itu valid. Berarti orang yang coba ngebunuh lo, yaitu Pak Baskara. Semuanya dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan ya. Saya nggak mau. Baik, Bu. Pras. Ya? Ya, Bu Ajeng. Pras. Aku ini cemas banget dan was-was tentang orang yang sudah menculik kamu. Dan orang itu yang selalu bertanya sama kamu siapa yang sudah nyewa kamu. Akhirnya karena aku terlalu cemas dan was-was, aku melakukan tindakan lain. Apa tindakan kamu? Jadi, orang yang sudah menculik kamu, pasti dia akan mencari tahu tentang kamu, rumah kamu, rekening kamu, semuanya. Pasti dia akan membuka rekening kamu, dia akan lihat siapa-siapa saja yang sudah mentransfer ke dalam rekening kamu. Makanya aku sewa hacker. Aku ganti. Nama aku ganti jadi nama suami aku. Jadi orang itu akan tahu yang bayar kamu adalah suami aku. Feeling aku pasti ini kerjaan Romeo. Biarin aja, Romeo akan buka tuh semuanya. Yang transfer semua adalah nama Baskara, bukan nama aku. Situasi ini sangat menguntungkan buat aku. Biar aja aku adu domba mereka berdua. You always smart, baby. Of course. Romeo dan juga suami kamu akan berselisih paham. Dengan begitu, kamu akan terlepas dari kecurigaan Romeo, ya? Yes. Yang terpenting adalah sekarang kita harus mengurus acara pertunangan Rangga sama Yasmin. Harus cepat, harus lancar. Karena itu satu-satunya cara untuk menyingkirkan Nina dari rumah ini. Oke, sekarang kita ke venue pertunangan ya. Harus banyak yang diurus nih.
Ya? Di luar ada banyak wartawan. Mereka bertanya-tanya soal pertunangan Mas Rangga dan Mbak Yasmin. Wartawan? Kok bisa sih mereka tahu? Pras, Ya? tolong atur, usir mereka. Siap, Bu Ajeng. Kamu lanjutkan pekerjaan kamu, ya? Baik Bu, permisi. Kenapa sampai bocor ya? Kok bisa wartawan datang ke sini? Sayang, ini buktinya udah kuat, sayang. Aku rasa memang Pak Baskara pelakunya. Pak Baskara ini yang udah ngebunuh ayah aku. Dia otaknya. Kamu inget dulu kan? Dulu Pak Baskara sampai loh ke gudang untuk mencari tahu apakah keluarga ayah aku masih hidup apa enggak. Berarti kemungkinan besar Pak Baskara memang dalangnya. Memang dia otaknya. Tapi Yas, kalau memang Pak Baskara transfer uang ke Pras untuk ngebunuh Romeo, kira-kira motifnya apa ya? Ya aku nggak tahu sih motifnya apa. Tapi kamu pasti dalam bahaya, sayang. Aku tetap nggak percaya kalau papa sejahat itu. Apa mungkin nanti Pak Baskara kalau tahu aku adalah anak ayah sama ibu, apa mungkin Pak Baskara akan bunuh aku? Sayang, kamu tenang ya. Papa nggak mungkin ngapa-ngapain kamu. Lagi ini semua kan hanya dugaan kita. Kita belum punya bukti yang kuat. Sayang, aku tahu kamu sayang sama papa kamu. Bukannya aku mau merancuni pikiran kamu ya untuk kamu jadi nggak suka sama papa kamu. Cuma masalah pendidikan kita memang harus tetap berlanjut. Ya sayang, aku tahu. Pertunangan ini sangat penting untuk mendapatkan bukti kalau Pak Baskara adalah dalang di balik kematian ayah dan ibu. Juga dalang rencana pembunuhan Romeo. Ternyata Bu Ajeng secepat ini untuk menghalangi aku menagih janjinya. Rangga tunangan sama Yasmin. Rangga benar-benar tega. Bisa-bisanya dia tunangan sama Yasmin. Dadah, Papa. Nah, Permisi, Pak. Ya. Mbak. Rangga dan Bu Ajeng selalu aja menipu aku. Nina, itu ada apa ya? Kenapa banyak banget wartawan di depan? Kamu kenapa? Aku mau ngomong sama kamu. Soal apa? Di sana. Kamu ngomong apa sih? Ayo cepetan. Kok kamu tega sih? Kok bisa-bisanya kamu tunangan sama orang lain? Tapi kamu belum nepatin janji kamu buat nikahin aku. Jadi Nina sudah tahu rencanaku tunangan dengan Yasmin. Gini Nina, dengerin penjelasan aku dulu ya. Tolong kamu jangan ngamuk-ngamuk atau marah-marah kayak gini ya. Ya gimana aku nggak ngamuk sih? Kamu tunangan sama perempuan lain ya aku nggak terima lah. Iya, aku ngerti, aku paham. Tapi tolong dong, gini loh. Pertunangan ini terjadi bukan atas dasar kemauan aku, oke? Bukan ya. Tapi Kayla yang mau. Kayla sayang banget sama Yasmin. Dan juga Mama juga sayang sama Yasmin. Terus gimana aku bisa ngelaknya? Kalau kamu pernah tahu ya, Yasmin itu sempat viral. Dan banyak orang suka sama dia. Dan jujur ini sangat menguntungkan untuk bisnis perusahaan Cakradinata. Karena banyak klien juga yang suka sama dia. Dan ini juga karena kamu sudah gagal untuk mendapatkan hatinya Kayla. Enggak. Aku tetap nggak terima ya.
Aku nggak terima kamu tunangan sama perempuan lain. Yang itu artinya dia bakalan jadi istri kamu, nggak? Aku nggak sudi pokoknya. Aku harus gerak cepat nih untuk bisa membungkam Nina. Nina harus disingkirkan dulu untuk sementara waktu. Atau gini deh, lebih baik kamu pergi liburan dulu aja. Supaya kamu lebih tenang, lebih happy perasaannya. Kamu ini ngomong apa sih? Bisa-bisanya di saat kayak gini kamu malah nyuruh aku pergi liburan. Ya, memang. Dan menurutku justru sekarang ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena aku tahu kamu sedih, kamu kecewa, kamu kesel, kamu marah dengan situasi yang ada. Jadi lebih baik kamu pergi liburan, jadi aku bisa have fun. Oke? Tunggu. Tolong kamu cek rekening kamu, udah aku transfer. Rp100 juta. Udah pada pergi semuanya, udah nggak ada. Udah nggak ada tuh. Duh, heran kenapa ya bisa bocor ya? Mereka kok bisa tahu tentang acara pertunangan Rangga sama Yasmin? Siapa yang ngebocorin ya? Alicia, kamu ya yang ngebocorin ke wartawan tentang pertunangan Rangga sama Yasmin? Mama apaan sih? Kenapa setiap ada hal yang salah, ada hal yang jelek selalu nuduhnya aku? Aku juga nggak tahu kenapa ada wartawan di sini. Mama cuma nanya, kamu nggak usah sewot begitu. Kalau bukan kamu ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Ya udah yuk kita pergi. Kita harus urus acara pertunangan Rangga sama Yasmin. Mama nggak mau kok nanti semuanya sampai berantakan. Ayo, Pres. Siap, Bu Ajeng. Ini aja, pokoknya apapun yang kamu mau, yang kamu minta, aku akan kasih. Termasuk kamu mau minta untuk resign jadi babysitter Kayla juga, aku akan kasih. Nggak, kamu nggak boleh ngejauhin aku sama Kayla lagi. Kayla itu anak kandung aku loh. Jadi aku nggak akan rela kalau aku dijauhin lagi sama Kayla. Lagian aku herannya sama keluarga kamu. Emangnya kalian pikir semua masalah itu bisa beres sama uang ya? Salah dikit nyogok. Nggak sesuai dikit nyogok, ada yang ngalangin nyogok. Kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Ya tolong balikin aja uang aku. Yang jelas, pertunangan aku sama Yasmin sudah tidak bisa ditunda lagi. Yasmin berhasil menggait hatinya Kayla dan juga Mama. Jadi aku benar-benar nggak ada pilihan. Heran aku sama kamu. Emangnya kamu nggak bisa protes ya? Nggak punya pendirian banget sih jadi orang. Kalau emang kamu nggak cinta sama Yasmin, kamu nggak suka sama Yasmin, ya kamu tolak dong pertunangan ini. Dari dulu tuh kamu selalu aja nurutin mama kamu. Dengar ya Nina, ini bukan masalah mama aku. Ini masalah Kayla. Aku nggak mau ngecewain dia, sakitin hatinya dia. Kayla sayang banget sama Yasmin. Anak sama ibu sama aja liciknya. Apa sebaiknya aku terima aja ya uang dari Rangga? Biar Rangga mikir aku bakalan pergi liburan. Supaya keluarga Cakra Dinata mikir kalau aku nggak akan ganggu rencana pertunangan Rangga sama Yasmin. Nah, begitu mereka lengah, baru deh aku beraksi. Kok diem aja? Balikin uang aku. Aku terima uangnya. Gitu dong. Kan aku jadi senang. Kalau kamu terima uang itu, kau bisa pakai uang itu untuk senang-senang. Supaya kamu nggak stres, itu maksud aku. Dan sekarang kau baru ngerti. Tuh bener kan? Nina nggak akan menolak uang dari aku. Dan dengan begini, dia nggak akan bisa mengganggu pertunanganku dengan Yasmin. Aku udah pernah dibohongin Bu Ajeng dan Rangga. Jadi aku harus gagalin pertunangan Rangga sama Yasmin. Aku akan bikin Rangga gak mau bertunangan sama Yasmin. Kalau gitu aku pergi dulu. Mah, tunggu Ya, sebentar, Mah.
ada yang mau aku omongin sama Mama. Sini, Ma. Kenapa? Ternyata Nina sudah tahu, Ma. Kok bisa tahu? Bukannya dia izin libur? Dia udah masuk, Ma. Jangan-jangan Nina tahu dari wartawan. Terus kamu bilang apa? Ya, aku sih nggak peduli dia tahu dari mana ya. Yang jelas, aku tadi minta dia untuk pergi liburan kemanapun yang dia mau. Aku kasih dia uang 100 juta. Karena gini loh, Ma. Aku tuh tahu banget Nina seperti apa. Dia anak yang cukup materialistis dan senang dengan uang. Jadi udah, aku kasih aja uang. Karena gimana pun juga, aku nggak mau rencana kita sampai gagal. Dan dia hanya takut kalau dia kehilangan Kayla itu doang. Rangga, kamu harus hati-hati sama Nina. Kamu jangan percaya 100% sama perempuan itu. Bagaimanapun juga dia perempuan yang sangat licik. Kamu harus hati-hati. Iya, Ma, aku ngerti kok. Kailanya mana? Sini, Teng. Mau pergi ya sama papa ya? Iya, Oma. Kamu udah siap? Udah apa? Ya udah, Ma, kalau gitu ini aku mau pergi dulu jemput Yasmin dan kita ketemuan di tempat aja ya. Iya, sayang. Ayo. Aku harus cari cara supaya pertunangan mereka gagal. Tapi gimana ya caranya? Oh iya, Pak Baskara. Rom, lu tenang dong, Rom. Gue udah berusaha untuk tenang, tapi gue nggak bisa. Sebentar lagi Yasmin bakalan tunangan sama Mas Rangga. Dan belum lagi kabar soal bokap angkat gue. Itu bikin gue shock. Kalau lu jadi gue, apa lu bisa tenang? Ya, Rom, gue ngerti apa yang lo rasain. Tapi kan Yasmin punya tujuan yang jelas dengan bertunangan sama Rangga. Biar dia bisa dapat bukti lebih kuat supaya kita bisa nangkap Pak Baskara. Lu hati-hati kalau ngomong ya. Belum tentu bokap angkat gue ngelakuin itu semua. Belum tentu bokap angkat gue ngebunuh ayah Yasmin. Belum tentu juga dia mau ngebunuh gue. Gue ngerasain sendiri, bro. Gue ngerasain sendiri dari kecil. Bokap angkat gue selalu sayang sama gue secara tulus. Ya sorry, Rom. Tapi kan gue ngomong karena realitanya aja, Rom. Rom, lu kemana? Gue emang gak rela Yasmin tunangan sama Mas Rangga. Tapi gue tetap harus ada di sana. Pak Rangga. Ada siapa ini? Kayla cantik. Sore, Tante. Sore. Oh ya, Mbak Dia, kita datang ke sini untuk jemput Yasmin. Apa Yasminnya udah siap? Udah, Pak. Ini makanya saya bawa keluar juga kopernya. Yes. Hai, Kayla. Tante Peri. Yasmin, kamu udah siap?
Siap, Pak. Ya udah kalau kamu udah siap, kita berangkat sekarang aja ya. Tadi aku duluan ya. Iya, Yas. Pak Rangga, selamat ya atas pertunangannya dengan Yasmin. Ya Mbak, makasih Mbak. Ya Allah, aku kasihan sama nasibnya Yasmin. Pasti berat buat dia. Karena harus ada di samping orang yang gak dia cintai. Yasmin, kenapa hidup kamu harus sesulit ini sih? Lindungilah Yasmin ya Allah, hamba mohon. Mbak dia nggak ikut pergi juga sama kita? Kan acaranya private, jadi saya di rumah aja, Pak. Jangan Mbak dia ikut aja. Mbak dia kan bagian dari keluarga Yasmin juga, jadi lebih baik Mbak dia ikut. Ya, please. Ya udah kalau begitu saya ganti baju dulu, siap-siap dulu ya, Pak. Iya, Mbak. Yasmin, apa kamu bersedia menerima lamaranku? Dan kamu akan menjadi mama untuk Kayla. Dan kita akan segera bertunangan. Jadi Romeo, gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus ngejauhin tunangan gue. Karena gini, gue itu nggak suka ngeliat Yasmin itu deket-deket sama lo. Ngerti nggak lo? Aku tahu. Yasmin tunangan sama Mas Rangga itu atas persetujuan aku. Tapi tetap aku nggak rela. Karena aku sama Yasmin itu kita saling mencintai. Aku nggak bisa biarin orang seperti Mas Rangga ada di samping Yasmin terlalu lama. Aku nggak rela. Aku bener-bener gak ikhlas. Silakan, Pak. Apa kira-kira yang sedang dibicarakan Pak Baskara dengan Pak Pras ya? Yas, kamu kenapa sih? Lagi ngeliat apa?
kayak pernah lihat orang itu. Tapi siapa ya? Dan di mana aku pernah lihat? Jangan sampai dia ngelihat aku. Mbak Dia kenapa ya? Mbak Yasmin udah datang. Silakan duduk, Mbak. Iya. Kita mulai make upnya ya, Mbak ya. Yes. Bentar ya, Mbak ya. Oh, bentar. Mas, kenapa Mas? Sini Mas, kami bantu, kami bawa ke rumah sakit. Nggak usah Bu, nggak usah. Ini tadi saya cuma ngantuk doang. Beneran Mas? Kalau ngantuk, jangan maksain nyupir, Mas. Tuh lihat mobil, Mas, sampai bannya nabrak ke trotoar gitu. Iya Pak, saya tahu. Makasih ya Pak. Kalau gitu kami permisi dulu ya Mas. Silakan. Ya, Mas. Hati-hati, Mas, ya. Berat buat gue rasanya untuk datang ke acara pertunangan Yasmin. Tapi mau nggak mau, gue harus ke situ. Yes. Oh, yes. Yes, kamu lihat orang itu nggak? Pras, kenapa ya, Ma? Yes, kamu kenal sama dia. Yes, dia itu yang selama ini ngejar-ngejar Mbak. Dan dia juga yang nyari tahu tentang kamu sama soal Bu Rati. Pak Pras itu ajudannya Bu Ajeng. Yes, apa jangan-jangan dia juga yang nyulik Mbak ya? Mbak, kayaknya Mbak bahaya deh kalau di sini kalau sampai Pak Pras lihat Mbak. Yes, gimana dong? Mbak pulang aja ya? Ya lebih baik Mbak pulang aja ya. Ya udah, Mbak pulang ya. Jadi Pak Pras yang selama ini nyariin ibu dan aku bener-bener gak nyangka. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, Yas. Ternyata selama ini yang transfer dalam jumlah besar ke rekeningnya si Pras itu adalah Pak Baskara Cakradinata. Aku jadi makin curiga sama Pak Baskara. Ngapain kamu malah bengong di sini? Harusnya kamu ke MUA siap-siap makeup. Nggak butuh di makeup kamu, ha? Udah ngerasa cantik banget ya? Asal kamu tahu ya, saya tuh nggak sudi jadi ipar kamu. Kamu jangan kesenangan dulu mau jadi calon istrinya Karangga. Saya akan pastiin kehidupan kamu setiap hari akan menderita.
Nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Maaf ya, maaf. Maaf, saya buru-buru. Permisi. Kenapa buru-buru banget ya? Badannya. Ayo kita masuk. Oh ya. Yasmin memang perempuan yang baik, tapi apa dia memang terbaik untuk Rangga? Makeupnya sudah selesai, Bu. Ya, terima kasih ya. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Pak, Papa kenapa sih mondar-mandir? Lagi kenapa sih, Pak? Ma, asal kamu tahu ya, sampai saat ini aku belum merestui pertunangan Rangga dan Yasmin. Gimana nanti nasib Nina? Kenapa Papa harus mikirin Nina? Papa juga harus pikirin dong perasaannya Rangga sama Kayla. Mereka berdua itu sangat sayang dan sangat menyukai Yasmin. Udah gak usah mikirin Nina, Pak. Kamu lupa, Rangga itu berapa kali nyakitin Nina. Terus sekarang kalau Nina tahu, mereka akan tunangan gimana? Nina terus ya, Pak ya. Terus Nina, gak ada habis-habisnya. Mama sih gak peduli, Pak. Mama gak mau mikirin perasaan tentang Nina. Enggak. Oke. Artinya mulai detik ini, aku udah gak mau lagi ikut-ikutan soal ini. Dan kamu ingat, aku gak pernah ngerestuin pertunangan Rangga dengan Yasmin. Dan ini yang penting, kalau sampai Nina nanti berbuat nekat, aku gak mau bantuin. Kamu yang selesain. Gak mungkin lah perempuan itu mau berbuat nekat, Pak. Mikirnya jauh banget sih. Lagi pelot perempuan kemana, Mama juga gak tahu. Kita gak ada yang tahu kemana dia. Oma cantik banget. Mah, udah siap? Udah dong, Mama sudah siap mau menyambut calon kamu. Papa kayaknya kecewa banget karena aku milih Yasmin. Tapi kita lihat aja nanti, Pak. Papa pasti akan kaget begitu tahu identitas Yasmin yang sebenarnya. Romeo mana ya? Acara udah mau mulai tapi kok dia belum datang? Papa kayak nggak tahu Romeo aja. Biasa kan kalau acara keluarga kadang datang, kadang enggak. Sekali datang terlambat. Begitulah. Oh, Alisa, kamu lihat Romeo nggak? Mana dia? Justru itu, Pak. Dari tadi aku nyari Romeo juga nggak ada. Dia di mana ya? Nah, ini Romeo. Itu kening kamu kenapa? Kamu jatuh? Enggak apa-apa, ini cuma luka kecil aja. Kamu beneran nggak apa-apa, Romeo? Aku beneran nggak apa-apa. By the way, Yasmin di mana ya? Yasmin terus. Permisi Bapak Ibu, Ya. sebentar lagi acara akan dimulai. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, sayang, yuk. Ayo. Oh ya, Romeo. Ini ada cincin pertunangan gue sama Yasmin.
tolong lu jaga ya. Jaga dengan sangat baik. Nanti tugas lu cuma satu kok. Ketika nama lu disebut, lu cuma bawa ini aja dan kasih ke gua. Oh ya, dan satu lagi. Tolong doain ya agar acara lamaran gue sama Yasmin berjalan dengan lancar. Nih. Ya, dengerin gue. Lu udah curang sama perjanjian lu sendiri. Bro, santai dong, santai. Jangan emosi. Gini loh, orang nggak ngeliat prosesnya, tapi orang lihat adalah hasil akhirnya. Dan gue belajar banyak dari bokap. Dan hasil akhir gue, lu lihat sendiri kan, gue bisa bertunangan sama Yasmin. Jadi lu tenang aja, nggak usah khawatir, oke? Gue berharap ada keajaiban yang buat acara ini nggak akan pernah terjadi. Loh, Mbak Yasmin? Mbak kenapa nangis? Saya nervous aja. Maaf ya Mbak, makeupnya jadi berantakan lagi. Oh nggak apa-apa Mbak, biasanya nggak luntur kok. Emang biasa kayak gitu Mbak. Nanti juga kalau acara udah dimulai, nervousnya juga hilang. Apalagi nanti Mbak ketemu Pak Rangga. Mbak kan udah selesai ya? Saya keluar dulu ya Mbak ya? Iya. Misi. Bukan Pak Rangga yang bikin aku tenang, tapi Romeo. Demi ayah dan ibu aku rela ngelakuin apapun. Termasuk bergabung menjadi bagian dari keluarga Cakarinata. Keluarga yang sudah menghancurkan keluarga aku sendiri. Gak akan aku sia-siain kesempatan ini. Aku harus menemukan dalang utama di balik kematian ayah dan ibu. Gelang ini, aku kasih ke kamu, supaya kamu ingat kalau aku selalu ngelindungin kamu. Aku akan selalu ingat pesan kamu, sayang. Walaupun cinta kita tertutup kabut. Dan aku terbelenggu di dalam pertunangan ini. Tapi aku yakin kamu akan selalu mengiringi dan menemani aku di setiap langkahku. Gaun ini cantik. Tapi sayangnya harus aku gunakan ini di mimpi burukku. Bukan.
Ini bahkan bukan sebuah mimpi, tapi realita yang memang harus aku jalani. Ya Allah, kenapa aku harus melewati badai seberat ini? Mbak Yasmin, sebentar lagi acara akan dimulai. Makasih. Pak, boleh keluar dulu? Baik, Mbak. Selama ini saya salah menilai kamu. Kamu deketin Karangga, dan kamu deketin Romeo juga. Ternyata kamu bukan cuma licik, tapi kamu juga serakah. Maksudnya Mbak ngomong apa ya? Kamu bisa pura-pura lugu gitu depan orang lain, tapi nggak bisa depan saya. Karena saya tahu semua kebusukan kamu. Dan buktinya juga udah jelas di depan mata kok. Kamu nerima lamaran Karangga karena kamu mengejar harta keluarga Cakradinata kan? Kamu itu cuma orang miskin yang bermimpi jadi orang kaya. Jangan asal bicara ya Mbak. Saya sama sekali nggak pernah berpikir seperti itu. Bahkan Pak Rangga Bu aja ngasih hadiah ke saya selalu tolak. Ya karena kamu pasang topeng depan mereka. Biar apa? Biar mereka mikir, oh Yasmin cewek lugu, Yasmin bukan cewek yang mata duitan. Padahal di mata saya, kamu itu cewek matre yang mengejar harta keluarga saya. Bahkan di saat kayak gini, Romeo masih tetap nanyain kamu. Bagus juga pelet yang kamu pakai. Saya akan buktikan apapun yang Mbak omongin itu salah. Kita lihat aja nanti. Kamu inget ini ya, Yasmin. Walaupun sekarang kamu udah jadi tunangannya Karangga, jangan harap saya akan hormat sama kamu. Karena di mata saya, kamu itu cuma sampah. Ngerti? Aku sama sekali nggak tertarik sama harta keluarga Cakradinata. Kalau bukan demi mendiang kedua orang tuaku, aku pun bahkan nggak sudi untuk ada di tengah-tengah keluarga Cakradinata.